dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Stadion Pos Pelamongan Indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati dan juga menyertai. Sekolah minggu, ibadah sekolah minggu akan diadakan setiap hari minggu di tempat ini pukul 4 sore. Mari hantarkan anak-anak cucu kita untuk ibadah sesuai dengan usianya. Persekutuan remaja diadakan setiap minggu pada pukul 4. Mari anak-anak usia remaja mulai dari SMP sampai SMA kiranya dapat bergabung di persekutuan ini. Minggu tanggal 28 September 2025 akan diadakan pekan misi. Dalam ibadah kita masuk dalam pekan misi. Mari kita dukung dalam doa untuk ibadah pekan misi dapat berjalan dengan baik. Ngopi ngobrol perkara iman akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 September 2025 pukul 9.30 sampai dengan selesai dengan tema Gereja yang Hangat. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kami undang untuk bergabung dalam acara ini. Demikianlah warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur karena saat ini kita boleh ada di tempat ini itu semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita semua untuk tundukkan kepala, kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dan kita alami di sepanjang minggu ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi setiap kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Bapa yang baik, saat ini kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Jagai hati kami ya Bapa, agar hati kami senantiasa tertuju kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh menakjubkan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemanakah engkau akan pergi? Hari-hari yang kita jalani tidak lepas dari kasih karunia Tuhan. Apapun yang saat ini kita alami, kita hadapi, dan kita rasakan, itu semua karena Tuhan sedang membentuk setiap kita. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Rasakan
mengampuni setiap dosa-dosa kita. Bapa di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat sepanjang minggu ini, ya Tuhan. Baik di dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak. Kami tahu ya Bapa, Engkau yang mengetahui segalanya, karena tidak ada satupun yang dapat tersembunyi dari hadapan-Mu. Ampunilah setiap dosa kami dan kesalahan kami ya Bapa. Ini hati kami, hidup kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah ini tertulis dalam Mazmur 65 ayat 3-4. Engkau yang mendengar doa, kepadamu-lah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Segala perbuatannya ajaib bagi setiap kita. Boleh berikan salam ke kanan dan ke kiri, katakan Tuhanku ajaib.
untuk senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan. Dan setiap kita boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
oleh Tuhan, untuk bisa memuji Tuhan, berdoa. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti isi hati-Mu dengan tepat, dan kami bisa mewujudkan hidup yang seharusnya sesuai dengan hati Tuhan. Bapak, jam ini kami serahkan kepada Tuhan. Engkau kuasai hamba-Mu, Engkau kuasai setiap kami, sehingga kami benar-benar hanya dengan pertolongan Tuhan mengerti akan kebenaran yang Tuhan ingin kami pelajari. Kami serahkan waktu ini Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-11. Amsal pasal 6 kita akan merenungkan ayat ini, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya bacakan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-bentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan yang di dalam hidup kita senantiasa mau membaca firman Tuhan, merenungkan dan mewujudkan di dalam realita hidup kita. Haleluya. Bahaya kemalasan. Nah, kalau saat kita membahas tentang kemalasan, saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah kemalasan itu adalah hal yang natural, hal yang alamiah dimiliki manusia, atau hal yang tidak natural untuk dimiliki manusia? Natural nggak? Alami nggak? Alami. Nah, kalau kita mengatakan alami, itu natural, sudah ada pada hidup kita manusia, maka kenapa Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 ini umat Tuhan perlu belajar? Kan sudah alami, kenapa perlu belajar lagi? Kenapa perlu diajar lagi untuk memiliki hikmat, ya, supaya mengatasi kemalasan? Dan pemalas jelas di sini diperintahkan belajar dari semut. Nah, jadi natural atau enggak? Nah, ya kalau gitu ya tidak natural, betul tidak natural, bukan alamiah dimiliki manusia. Ya, tapi bagaimana kita menjelaskan kemalasan bukan hal yang natural ini? Nah, saudara, pada saat Allah menciptakan manusia awalnya kata Adam dan Hawa, manusia diciptakan dalam keadaan baik kan, sempurna sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, untuk mengatur ya semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, berarti manusia naturalnya diciptakan memiliki kerajinan. Awalnya sebelum jatuh dalam dosa, manusia awalnya alami, bukan diciptakan dalam keadaan malas, enggak. Untuk dia justru diciptakan rajin untuk mengatur ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan, binatang yang dititipkan kepada manusia. Nah, kenapa? Tetapi kenapa Amsal pasal 6 ayat 11, 6 sampai 11 ini mengatakan manusia sebagai pemalas, sehingga diminta belajar dari semut. Dan kenapa juga manusia yang diciptakan Allah kan yang jelas itu paling istimewa kan, manusia diciptakan paling istimewa sebagai ordo pertama atau tingkat
dalam klasifikasi makhluk hidup, dia merupakan tingkat pertama. Sampai dia kenapa sudah ordo pertama harus belajar, ya, atau diperintahkan untuk belajar dari binatang tersebut yang adalah ciptaan Allah yang tingkatannya atau ordonya di bawah manusia. Bagaimana kita menjelaskan semua ini dengan tepat? Nah, rupanya pada saat Allah menciptakan alam semesta ini, memang Allah sudah merancang. Allah sudah merancang bahwa semua makhluk di alam semesta ini, manusia ataupun binatang, dalam keadaan yang baik. Semua dalam keadaan sempurna. Dan Allah juga memberkati mereka dan juga berfirman agar semua mereka itu, manusia dan binatang, bisa berkembang biak, ya, bisa bertambah banyak, memenuhi alam semesta ini. Artinya semuanya harus dapat terpelihara dengan baik, eksis di dunia ini. Jadi manusia maupun binatang selain memiliki panggilan yang berbeda-beda di alam semesta ini, rupanya mereka pun sama-sama juga terpanggil untuk bisa hidup rajin, untuk hidup tidak bermalas-malasan di alam semesta ini, agar keberadaan mereka itu tetap bisa eksis di alam semesta ini. Namun sejak manusia berdosa, dosa merusak gambar dan rupa Allah di hidup manusia, sehingga manusia pun cenderung tidak dikuasai kerajinannya lagi. Manusia menjadi mudah tergoda, mudah jatuh untuk hidup di dalam kemalasan, malas melakukan apapun di dunia ini, termasuk malas kalau dia harus mencucurkan keringat, bekerja, malas bekerja dengan rajin demi hidupnya senantiasa bisa terpelihara atau tetap bisa eksis di dunia ini. Nah, sehingga tidak heran kalau kita melalui kitab Amsal pasal 6 ini, manusia pun menjadi perlu diperintahkan belajar dari binatang tersebut yang masih bisa rajin, ya, yang tidak bermalas-malasan memenuhi panggilan hidupnya di alam semesta ini. Jadi walaupun semut di alam semesta ini sebagai ordo yang kedua, manusia yang sudah berdosa diminta perlu rendah hati, belajar dari semut, agar yang mana masih memiliki kepositifan, ya, yang ada semut masih bisa mewujudkan hidup yang positif. Nah, saudara, hari ini bisakah saudara dan saya juga mau merendah hati, belajar dari binatang semut? Karena bisa aja terjadi, ngapain kita kan manusia ordo pertama, kenapa harus belajar dari semut? Kenapa harus belajar dari binatang? Aku ini manusia loh, kenapa harus belajar dari binatang? Nah, bisakah hari ini saudara dan saya pun mau rendah hati belajar dari binatang semut, akan kepositifannya dan kearifannya atau bijaksananya semut di dalam dia mewujudkan kehidupan di dunia ini? Nah, saudara, dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-11 yang sudah kita baca, kita bisa belajar dari kelakuan semut yang bisa memberi hikmat kepada kita bagaimana tidak menjadi seorang yang malas, tidak menjadi pemalas. Nah, ada dua hikmat yang bisa dipelajari dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 ini. Yang pertama, yaitu kita perlu mengolah diri proaktif secara konsisten. Jadi ada di dalam ayat yang 6 sampai dengan 8. Nah, saudara, Amsal 6 ayat 6 sampai 8 menasihati pemalas, menasihati orang yang malas, agar dirinya perlu belajar dari binatang semut, perlu memperhatikan semut, meneladani kelakuan semut supaya juga bisa menjadi bijak. Amsal 6 ayat 7 mengatakan, semut dia tidak memiliki pemimpin, tidak ada pengatur, dan tidak ada penguasa. Ya, artinya semut tidak ada yang mengaturnya, semut tidak ada yang menyuruhnya, semut tidak ada yang memberitakannya, semut tidak ada yang mengarahkannya. Namun semut bisa dengan sendiri, artinya dia proaktif, dia berinisiatif, dia mengatur dirinya sendiri, dia mengarahkan dirinya
Dia menguasai dirinya sendiri secara konsisten. Terus menerus rajin untuk bergerak, untuk aktif, untuk beraktivitas, untuk bekerja, dan bekerja. Sehingga gak heran saudara, kalau kita melihat Amsal 6 ayat 8, semut pun dikatakan apa? Dapat terus menerus menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Nah, dengan tujuan agar kebutuhan hidupnya bisa terus menerus rupanya tercukupi, terpelihara, dan dia dapat bertahan, dia dapat terjaga dengan baik, selalu bisa eksis di dunia ini. Nah, ya semut, walaupun dia tidak disuruh untuk bekerja, walaupun dia tidak didorong bekerja, walaupun dia tidak diberi asupan agar semangat bekerja, dia tetap konsisten. Dia rajin bekerja, dia tidak malas untuk menyediakan makanan yang dibutuhkannya. Ya semut, binatang yang selalu siap, dan dia bisa otomatis mengolah dirinya, memanage dirinya, mengatur dirinya dengan bertanggung jawab dan rajin. Masing-masing semut bukan hanya rajin dan bertanggung jawab untuk bekerja sendirian, namun mereka pun selalu rajin bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang digarap mereka. Nah saudara, sewaktu saya masih kecil, saya sering kali memperhatikan semut. Semut tuh lihat gitu ya. Saya sering terus memperhatikan semut. Pada saat semut berjalan, kemana ini ya, dari sini ke sini. Ya, ada waktu semut beraktivitas, pada saat semut bekerja. Nah, saat ada semut yang kesulitan, saya lihat ada yang kesulitan mengangkat beban yang diangkatnya. Saya lihat apa? Langsung terlihat otomatis ada semut-semut yang lain datang membantunya. Ya, meringankan bebannya, mengangkat bebannya. Sehingga beban atau pekerjaan yang seharusnya diangkat atau dilakukan oleh seekor semut terlihat dilancarkan, terlihat diringankan, terlihat dibantu oleh teman-temannya, sehingga pekerjaan yang digarap tersebut mudah terselesaikan dengan baik. Nah, bagi saya ini hal yang luar biasa. Semut-semut tersebut tidak malas bekerja sendiri ataupun bekerja bersama-sama dengan rekan-rekannya. Ya, semua semut tersebut terlihat rajin semua. Semua bergerak, semua bekerja, semua mau mengangkat beban pekerjaan yang ada. Ya, semua semut itu terlihat memenuhi panggilan Tuhan untuk bagaimana dia mengolah hidupnya dengan bertanggung jawab, konsisten, serta bijaksana. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Nah, saudara, sebenarnya bisa saja terjadi Tuhan itu sudah menyediakan banyak berkat bagi kita. Dia menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, tetapi sayangnya kita seringkali yang bermalas-malasan, kita tidak mengolah diri dengan bertanggung jawab dan konsisten serta bijaksana meraih akan mengambil akan berkat-berkat tersebut. Ini dapat diumpamakan demikian. Allah sudah menyediakan berbagai makanan bergizi, bervitamin di meja makan. Tetapi kita malas berjalan menuju meja itu. Kita malas mengulurkan tangan kita mengambil makanan tersebut. Kita malas memasukkan makanan tersebut ke mulut kita. Kita malas mengunyah dan menelan makanan tersebut. Akhirnya, bukankah kita pun tidak bisa menikmati makanan tersebut sebagai berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita di meja itu? Ya, bisa saja terjadi banyak berkat disediakan Allah di dunia ini bagi kita. Tetapi sayangnya, kita pun selalu saja memiliki banyak alasan untuk bermalas-malasan. Malas mendekatinya, malas mengambilnya, malas meraih berkat yang sudah disediakan tersebut. Kita memberikan
berbagai macam alasan agar kita tidak perlu belajar. Kita punya banyak alasan. Saya tidak mau sekolah, saya tidak mau belajar ini, belajar itu, saya malas bekerja, saya malas buka toko, saya malas olahraga, saya malas keluarkan keringat untuk kerja keras, saya malas keluarkan tenaga. Kita tidak perlu mendekati orang itu untuk menawarkan sesuatu. Ya, dia malas untuk memperkenalkan produk-produk dari kerjaan kita dan sebagainya. Ya, kita memiliki banyak alasan sehingga porsi yang seharusnya perlu kita wujudkan untuk meraih berkat tersebut tidak kita wujudkan dengan tanggung jawab dan konsisten. Maka akibatnya berkat yang sebenarnya sudah disediakan Allah tersebut menjadi disia-siakan oleh kita. Saudara, saya pernah bertemu seorang bapak. Ilmu pengetahuannya banyak. Boleh dikatakan saya kalau ngomong-ngomong sama dia, ini tingkat tinggi, ilmunya tingkat tinggi, teorinya tingkat tinggi, kepinteran, pinter bukan pinter terang. Ya, otaknya ilmu apa ya tahu. Tetapi sayangnya apa? Hidupnya selalu bermalas-malasan. Sampai istri dan anak-anaknya gak tahan menghadapinya. Dia kalau ngomong sangat pintar, otaknya terlihat sangat brilian. Tetapi sayangnya dia seorang yang malas bekerja sehingga dia tidak bekerja. Kalau dia diminta, ya karena ini tidak mau kerja, ini alasannya apa? Alasan, ada aja alasan. Kasih kerja ini alasannya ada, kasih kerja ini alasan. Akhwati, sampai istrinya bilang, udahlah kamu bantu saya saja yang buka toko. Dia buka toko di rumah, minta suaminya membantu dia. Dia pun selalu saja masih memiliki alasan untuk menolaknya. Dia pun sama sekali tidak mau membantu pekerjaan istrinya. Dia hanya apa? Mau menikmati kemalasannya. Maunya santai-santai saja. Maunya dia hanya seenaknya diri sendiri. Kalau dia tergerak membaca buku, pokoknya dia baca buku. Kalau dia tergerak ke rumah orang itu berkata muluk-muluk, dia pergi ke sana. Pokoknya waktunya cuma dia dipakainya santai, dipakainya tidur, dipakainya makan, minum, baca buku, lihat TV, lihat HP dan sebagainya. Pokoknya dia bermalas-malasan sesuka hatinya. Dia tidak mau bekerja. Dia bukan seorang yang rajin bekerja sesuai dengan panggilan Allah bagi hidup daripada umatnya. Saudara-saudara, apakah kita pernah bertemu orang demikian? Pernah ketemu? Tidak pernah ketemu orang begitu? Belum pernah? Sering ya? Atau maaf, apakah justru kita termasuk orang yang demikian? Semoga enggak ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kehidupan orang malas ini di masa tuanya? Sangat dikasihani. Dia diminta istrinya, karena istrinya khawatir nggak tahan, dia diminta istrinya pulang aja lah ke rumah bapak ibu. Ya, jadi ke rumah tuanya di kota lain, ya di kota yang satunya. Nah, pulanglah ke rumah orang tuanya, hidupnya di sana. Dia kamu hidup sendiri aja di sana, saking khawatirnya di istrinya. Istrinya pikir biarlah menjauhi kita aja, karena istrinya merasa tidak tahan bersamanya. Kalau bersamanya selalu ribut, selalu bertengkar saja, nggak tahan, emosi naik terus. Maka sudahlah, kamu pulang ke rumah bapakmu. Akhirnya ada rumah tua di kota lain, ya akhirnya hidupnya di sana sendirian. Sehingga dia pun hidup sendirian di kota asalnya. Dia pun selalu meminta bantuan dari orang lain. Kalau tidak mendapatkan bantuan, maka dia terpaksa harus puasa untuk tidak makan. Nah, saudara, tiap hari hidupnya ada dalam kekurangan. Tiap hari, ya bukan hanya kekurangan, tapi ada dalam kemiskinan. Tiap hari dia tidak punya uang untuk makan, hanya menunggu bantuan untuk diberi makan oleh orang lain.
sangat dikasihani. Saudara-saudara, hikmat kedua yang bisa kita pelajari dari Amsal pasal 6 ayat 4 sampai 12 adalah yang kedua, kita perlu bersikap ya, merencanakan dan mempersiapkan masa depan. Ini terlihat dari ayat 9 sampai yang ke-11. Nah, saudara, Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 10 mengungkapkan orang malas atau pemalas sering menggunakan waktunya untuk apa? Berbaring, tidur, bangun, taunya mengantuk, lipat tangan, santai atau bermalas-malasan. Sehingga tanpa disadari, dengan dia hidup begitu terus, tanpa dia sadari, dengan berjalannya waktu, dia mengakibatkan dia hidup diserbu. Dikatakan di ayat 11, diserbu kemiskinan dan kekurangan. Ya, karena dia tidak memiliki persiapan menghadapi kehidupan masa depannya. Dia ini diibaratkan, dia tiba-tiba seolah-olah dirampok, ya. Sedangkan di dalam dia sendiri ada di dalam apa? Waktu dirampok, ya. Sedangkan dia ada dalam keadaan yang minim atau tidak memiliki senjata menghadapi perampok itu. Digambarkan seperti itu. Diserang perampok, dia nggak punya senjata menghadapinya. Inilah dia tidak punya senjata menghadapi masa depan. Nah, saudara, memang kalau pemalas, orang yang malas terus membiarkan hidupnya dalam kemalasannya, tidak merencanakan, mempersiapkan masa depannya dengan baik dan dengan bijak, maka tinggal menunggu waktu saja. Dan dia sendiri akan mengarahkan masa depannya. Dia sudah mengarahkan masa depannya ke arah untuk hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Saudara, binatang semut sudah memberikan teladan yang bijak. Mereka bekerja dengan rajin, penuh dengan semangat. Saat mereka masih memiliki kesempatan bekerja, mereka memakai kesempatan itu dengan baik. Bekerja dengan benar-benar bekerja dengan, pokoknya kerja dengan maksimal. Ada kesempatan kerja dengan maksimal, ada kesempatan kerja dengan maksimal untuk menghasilkan yang terbaik. Dan mereka pun mengumpulkan hasil pekerjaan itu untuk menghadapi masa-masa atau musim di mana mereka tidak bisa keluar untuk bekerja lagi. Hal ini dapat dilihat di ayat 8. Dikatakan bahwa semut menyediakan roti sebanyak-banyaknya saat musim panas, dan ia mengumpulkan makanan pada waktu panen. Tentu ini untuk menghadapi saat musim dingin. Kalau musim dingin, di mana mereka tidak bisa keluar untuk bekerja karena cuaca tidak bersahabat, dan juga menghadapi masa-masa paceklik, yaitu musim kekurangan bahan makanan. Mereka sudah ada karena waktu panen kerja punya simpen untuk masa depan, agar tetap bisa tersedia waktu musim kekurangan bahan makanan, dia masih tetap tersedia makanannya. Jadi semut memiliki hikmat yang bersikap merencanakan, mempersiapkan masa depannya, sehingga masa depan semut selalu dapat tercukupi. Ya, semut ya tidak perlu menghadapi hidup di dalam kekurangan atau kemiskinan, karena semut sudah bisa mencukupi kebutuhannya. Bahkan masa depan mereka dengan baik, masa depan pun sudah mampu dipersiapkannya dengan baik. Sehingga sampai hari ini kita tetap melihat semut tetap eksis, semut tetap masih bisa terpelihara, semut tetap bisa hidup sampai hari ini. Nah, saudara, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang dulunya pada waktu dia masih muda, dia memiliki kesempatan untuk bekerja dengan rajin, tetapi disia-siakannya. Dia berpeluang bisa bekerja untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk dipersiapkan bagi masa depannya. Dia masih muda, waktu atau kesempatan untuk bekerja masih panjang, tenaganya pun masih kuat, pikirannya pun masih sangat cemerlang, tetapi semua disia-siakan oleh anak muda ini. Dia bukannya rajin bekerja, dia bukan rajin bekerja, bukannya rajin mengumpulkan hasil yang dari pekerjaannya bagi masa depannya. Terlihat
dia tidak memiliki hikmat yang bersikap merencanakan dan mempersiapkan masa depannya. Yang terjadi padanya pada saat itu adalah dia bekerja asal-asalan, seadanya, sesuai kehendak dirinya sendiri. Bahkan dia sering tidak bertanggung jawab dalam bekerja, sehingga dia pun harus berganti pekerjaan. Bahkan harus keluar masuk dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, karena kerjanya sembarangan, seadanya, kerjanya tidak bertanggung jawab. Dan dia pun lebih memilih untuk hidup banyak santainya, dan maunya terus bisa berfoya-foya, enak-enakan, menghabiskan yang sudah diperoleh di tangannya. Makanya gak heran, habis bulan, habis gajinya. Bahkan sebelum habis bulan, sebelum gajian, uangnya pun sudah habis lagi. Sehingga dia pun tidak memiliki simpanan bagi masa depannya. Ataupun di saat-saat menghadapi kesulitan, masalah sakit dan sebagainya, atau masa-masa paceklik. Saudara-saudara, anak muda ini memilih hidup di masa muda untuk berfoya-foya saja, untuk happy-happy saja, untuk santai-santai saja, untuk healing. Sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit healing. Terus tidak perlu kalau masa muda harus rajin berjuang, nggak perlu, gitu. Harus tidak perlu harus rajin bekerja mempersiapkan masa depan. Apa yang terjadi kepada orang-orang muda yang pada saat orang-orang muda tersebut pada saat ini setelah mereka tua? Terlihat keadaan mereka menyedihkan. Mereka termasuk orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Hidup ada dalam kekurangan dan kemiskinan. Dulu pada saat muda, hidupnya memang enak secara materi, ekonomi, wah, penampilan, wah, gaya, wah, semua wah, hebat. Waktu muda, hidupnya ada dalam kelimpahan. Tetapi kini menyedihkan. Satu hari makan satu kali saja sulit. Butuh diberi makan oleh orang lain. Dan saat sakit, dia pun tidak memiliki kemampuan untuk memberi obat untuk memulihkan sakitnya. Saudara-saudara, orang-orang ini sudah mengalami sendiri realita hidup yang seperti demikian. Apa itu mereka mengalami, apa itu bahaya dari kemalasan di hidup mereka. Ini realita yang sudah mereka alami. Ya, mereka sudah mengalami realita apa itu bahaya dari kemalasan. Dan mereka pun sama sekali tidak memiliki hikmat yang bersikap merencanakan dan mempersiapkan masa depannya. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Saudara-saudara, saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah menebus kita yang berdosa ini. Dan dia pun lunas membayar kita umatnya dengan darahnya sendiri. Maka kini hidup kita ini bukan milik kita, sehingga kita berhak mengaturnya. Hidup ini adalah milik Allah Tritunggal. Dan hidup kita pun sudah dipulihkan kembali sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi sebenarnya hidup kita adalah milik Allah dan layak dipakai Allah di dunia ini. Dan dengan pertolongan Allah kita pun bisa hidup rajin, karena kita sudah dipulihkan dengan darah Yesus Kristus. Kita sudah dipulihkan dan sesuai dengan gambar dan rupanya. Nah, sehingga kita pun bisa rajin di dunia ini dan dijauhkan dari hidup dalam kemalasan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dengan pertolongan dari Allah. Ya, kita bisa keluar dari jerat kemalasan untuk hidup rajin, bahkan dengan pertolongan Allah kita umatnya ini bisa dimampukannya memiliki hikmat yang bersikap merencanakan dan mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Saudara-saudara, maka seharusnya kita umat Tuhan ini menyadari karena hidup kita adalah milik Allah Tritunggal, maka
seharusnya hidup kita pun berhak dipakai Allah bagi kemuliaannya. Dan bukan hidup dengan sembarangan, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kesenangan kita sendiri. Saudara-saudara, salah satu langkah praktis bagi umat Tuhan untuk bisa hidup bagi kemuliaan Allah adalah dengan apa? Hidup rajin di dunia ini. Ya, umat Tuhan seharusnya memilih, karena ini pilihan. Kita seharusnya memilih hidup rajin, tidak memilih malas. Hidup rajin dan tidak membiarkan kemalasan menguasai kita dan terus menguasai kita. Ya, kita sebagai umat Tuhan perlu mewujudkan porsi kita. Kita perlu bangkit dari kemalasan. Kita perlu bersemangat untuk hidup rajin. Dan kita pun perlu memiliki hikmat untuk merencanakan dan mempersiapkan masa depan dengan baik, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan dan bagi kemuliaannya. Saudara-saudara, saya sering kagum atas hidup dari anak-anak Tuhan yang sudah mengerti panggilan Tuhan di hidupnya, sehingga terlihat mereka pun selalu mengisi waktu, kesempatan mereka dengan apa? Hidup rajin. Sehingga mereka pun terlihat bisa memuliakan Tuhan dengan kerajinan mereka. Mereka bukan hanya rajin beribadah, rajin berdoa, rajin melayani, rajin mentaati perintah Tuhan, sehingga nampak di hidupnya suka menolong orang lain karena dia rajin taat sama firman Tuhan. Dia pun hanya suka menolong orang lain, rajin memberi pengampunan kepada orang lain, rajin menjadi berkat bagi orang lain, rajin bekerja, sehingga dia dan keluarganya secara materi pun tidak kekurangan, bahkan berkelebihan. Ya, dia pun memiliki kesiapan menghadapi masa depannya, sehingga dia pun mampu menjadi saksi Tuhan yang baik di dunia ini, menjadi terang dan garam di dunia ini, dan dinilai oleh orang-orang yang mengenalnya sebagai orang yang sebagai orang yang sudah bisa memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan sampai hari ini? Kiranya melalui renungan ini, saudara dan saya pun dapat mengerti bagaimana bahayanya kemalasan, dan kita mau hidup rajin memenuhi panggilan Allah bagi kita umatnya di dunia ini. Akhir kata, mari wujudkan panggilan Allah untuk hidup rajin di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau mengasihi kami. Engkau kembali mengingatkan kami akan panggilan-Mu bagi setiap kami umat-Mu di dunia ini, yaitu untuk hidup rajin. Ya Tuhan, tolong kami sungguh dapat menghayati kebenaran firman-Mu, supaya kami benar-benar memiliki kehidupan yang belajar dari teladan tersebut. Kami bisa benar-benar Tuhan menjauhi kemalasan, dan kami bisa berinisiatif, proaktif dalam hidup ini, dan terus mau bukan diatur, tetapi kami bagaimana memanage diri kami, mengatur diri kami, bagaimana kami mewujudkan porsi kami dengan maksimal untuk rajin melakukan apapun terhadap termasuk rajin dalam bekerja, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami dan keluarga kami. Tuhan, tolong kami juga memiliki hikmat-Mu, bagaimana kami bisa mengatur, merencanakan masa depan kami, dan juga mempersiapkan masa depan kami dengan baik, sehingga kami bukan hanya hidup hari ini dengan baik, tapi masa depan kami pun baik di hadapan Tuhan, dan kami bisa memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang baik, menjadi terang Tuhan, garam Tuhan melalui kehidupan kami ini. Tuhan, mampukan kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi pelaku firman,
yaitu benar-benar hidup memiliki semangat untuk rajin. Ya Tuhan, bukan hanya rajin dalam hal jasmani, tapi juga rajin di dalam hal rohani. Dan itu adalah hal yang positif, hal yang sangat indah, dan hal yang sangat berguna bagi seluruh kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami serahkan juga anak-anak-Mu. Kau tahu satu persatu di antara kami. Jika saat ini ada yang sedang bergumul, baik dengan ekonomi, keluarga, sakit penyakit, dan masalah-masalah yang lain, Tuhan tolong Engkau hadir dalam hidup mereka satu persatu. Engkau menolong mereka dapat mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka kuat, mereka tegar, dan mereka pun dapat menerobos semua masalah dengan baik. Dan mereka ada pertolongan Tuhan. Mereka merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa, dan mereka dapat menyelesaikan masalah-masalahnya pada waktunya dan dengan tepat. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk masa depan akan pos PI di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus memakai tempat ini menjadi alat-Mu yang luar biasa. Dan Kau kerinduan kami untuk mendirikan gereja di daerah pos Lamongan ini. Tuhan, Kau tolong, Kau sediakan sesuai dengan waktu-Mu yang paling tepat. Tolong segala masalah-masalah yang ada dapat kami terobos dengan baik. Dan kami selalu percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan tidak ada jalan buntu. Dan Tuhan pasti sanggup untuk menyelesaikannya pada waktunya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga tetap menyerahkan negara kami, bangsa kami Indonesia ini dengan pergumulan yang banyak ini. Kami tahu Tuhan, semua pergumulan yang ada, semua pun dapat ditolong oleh Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, Kau turut campur di dalam kondisi negara kami ini. Kami hanya bisa menyerahkan hal ini kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong juga para anak-anak-Mu yang Kau izinkan menjadi pejabat-pejabat negara kami. Kiranya mereka memiliki kehidupan yang takut kepada Tuhan, sehingga mereka juga dapat menjadi saksi Tuhan yang baik di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, kiranya Kau mendengarkan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Jemaat Tuhan di Lamongan. Kita sama-sama bagi berdiri dan kita akan sambut firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita terima pagi hari ini, dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara
sudah lebih dulu menerima berkat-Mu ya Tuhan, baik melalui kehidupan kami sehari-hari maupun melalui anugerah yang boleh kami terima di Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini semua terus menjadi peringatan bagi hidup kami, untuk kami boleh menyaksikan akan kasih kemuliaan-Mu bagi orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami bawa pada hari ini. Kami bersyukur bahwa dengan perkenanan-Mu dan biarlah persembahan ini Tuhan berkati agar boleh menjadi berkat khususnya bagi pekerjaan untuk tempat ini. Terima kasih untuk gereja tempat ini Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita senantiasa semangat dan penuh syukur untuk menjalani hari-hari yang sudah Tuhan berikan, dan juga kita bisa mengerjakan pekerjaan dan juga pelayanan kita dengan sukacita. Kita akan pulang, kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan tetap membawa sukacita daripada Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bangkit berdiri, dan kita sama-sama mengucapkan syukur hanya bagi Tuhan. Selamatkan dan pulihkan
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi.